Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat sampai di kediaman Edward, orang pertama yang terlihat Stella adalah Litina bersama Peter. Dia langsung memeluk mertuanya itu. Tidak lupa menyapa Peter yang selalu saja merasa senang saat melihat Stella. Namun, yang berbeda di sana adalah karena kedatangan William. Awalnya Litina mengatakan jika Williams memang sering sekali datang ke kediaman mereka dan mengatakan jika saat ini pun Williams tengah berada di ruang kerja Leonard bersama suaminya. Entah apa yang mereka bicarakan, Litina tidak tahu. Yang ia tahu pasti adalah ekspresi tegang Stella saat ia melihat Leonard dan Williams keluar dari ruang kerja Leonard bersamaan. Litina tidak tahu apa yang terjadi di antara Williams dan Stella, karena memang selama ini masih belum ada yang mengetahui masalah hubungan darah di antara mereka berdua. Litina yang masih dilanda kebingungan, tiba-tiba Alex mengatakan jika Stella dan Williams mungkin membutuhkan waktu berdua. Dan akhirnya Leonard membawanya menjauh dengan Alex yang menggendong Peter. Dan disinilah sekarang Stella dan William berada satu ruangan di ruang baca yang ada di kediaman Edward. Lagi dan lagi, hanya ada keheningan yang mencekam di antara mereka selama beberapa menit. Hingga Stella membuka mulutnya pertama kali, guna memecahkan keheningan di antara mereka. "Ayah," panggil Stella saat beberapa menit mencoba menenangkan dirinya. "Stella," sahut William memandang ke arah Stella dengan sangat senang. Ia bahagia setiap kali panggilan itu keluar dari bibir putrinya. "Maafkan aku," ucap Stella penuh dengan penyesalan. Williams memandang ke arah Stella yang menunduk terlihat sangat menyesal. "Tidak, semua ini adalah salahku Stella," ujar Williams. "Aku adalah anak yang tidak berguna. Anak macam apa aku yang tiba-tiba menyalahkanmu dan membencimu? Padahal semua ini adalah salahku. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku membencimu dan berkata kasar padamu waktu itu," ujar Stella masih menunduk. Air matanya sudah mengalir deras di pipinya. Williams menghampiri Stella dan memeluk putrinya itu. Inilah yang selama ini ia inginkan. Memeluk anaknya bersama wanita yang sangat ia cintai. Ini juga yang Stella harapkan. Bisa merasakan berada dalam pelukan seorang ayah. Maka tidak dipungkiri bahwa ia merasa sangat nyaman dan terlindungi berada dalam pelukan Williams. Tidak salah bukan jika ia sangat menginginkan pelukan ini terjadi setiap hari. Stella membalas pelukan Williams tidak kalah erat. Ia sudah tidak peduli bahwa kemeja Williams akan basah karena air matanya. "Kau tidak salah. Dengarkan aku Stella. Kau berhak untuk marah padaku karena kehidupan yang telah kau jalani. Maafkan aku selama ini tidak berada di sampingmu dan melindungimu dari berbagai macam bahaya yang telah terjadi padamu. Maafkan aku yang dulu tidak menyadari bahwa kau telah tumbuh di dalam rahim ibumu. Betapa bodohnya aku tetap memilih wanita yang tidak kucintai. Sebenarnya aku ingin tetap berada di samping ibumu. Tapi dulu aku terlalu takut pada orang tuaku. Dan akhirnya meninggalkan ibumu dan kau. Maafkan aku," ucap Williams. Perkataan Williams berhasil membuat Stella tidak dapat berhenti menangis. "Aku mencintaimu," ujar Stella di tengah isakan tangisnya yang berusaha ia hentikan. Bisa Stella rasakan, Williams menegang saat ia mendengar perkataan itu. "Aku mencintaimu, ayah," lanjut Stella mengulang perkataannya lagi saat Williams bergeming. "Aku juga mencintaimu putriku, Stella Kellen Garrison," ujar Williams membalas pelukan putrinya. Tapi sayangnya namaku bukan Stella Kellen Garrison, ayah." "Lalu?" tanya Williams bingung. "Kau lupa putrimu ini sudah bersuami. Jadi namaku sekarang adalah Stella Kellen Edward," jawab Stella. Sekarang menyebut nama panjangnya dengan Edward di bagian belakangnya membuatnya tersenyum bahagia. "Astaga, aku lupa putri kecilku sudah menikah." Dan gelak tawa terjadi di antara mereka berdua. Mereka seakan merasakan sebuah mimpi yang selama ini mereka harapkan menjadi sebuah kenyataan. Lucu bukan? Stella yang dulunya sangat membenci ayah kandungnya, kini menjadi sangat bahagia saat berada dalam pelukan sang ayah.
Hanya sebuah pelukan hangat dari seorang ayah yang menyayangi kita saja dapat membuat kita bahagia. Tidak perlu hal mewah untuk membuat kita bahagia. Buktinya, sebuah pelukan hangat dari orang tua saja dapat membuat kita bahagia. Malam itu, kebahagiaan benar-benar menyelimuti diri Stella. Jangan tanyakan lagi mengapa senyum itu tidak luntur dari bibirnya. Bukankah menerbitkan sebuah senyum di bibir itu sangat mudah? Benar. Bahkan terkadang orang yang terlihat sangat bahagia, terkadang dialah sang penanggung beban berat. Dia tersenyum hanya untuk menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan. Tapi kali ini Stella benar-benar merasa bahagia. Hanya dengan membalas ucapan cinta ayahnya, dan itu seakan membuat beban Stella kembali sedikit terangkat. Bahkan saat Alex menanyainya apa dia bahagia, tentu satu jawaban yang mewakili semua perasaannya di hari itu. Ditambah lagi saat Alex mengajaknya untuk pergi keluar, entah kemana Stella tidak tahu. Karena selama perjalanan, pria itu hanya diam dan mengabaikan segala pertanyaan Stella. Hingga mereka sampai di salah satu gedung, sebuah gedung besar yang Stella tidak tahu gedung apa itu. Namun yang pasti, saat mereka masuk ke dalam, seorang pria parubaya menyambut mereka dan mengatakan pada Alex bahwa semuanya sudah siap. Siap? Sebenarnya apa yang direncanakan suaminya itu? Semua pertanyaan itu terjawab saat Stella memandang takjub pemandangan di hadapannya. Bagaimana tidak? Sebuah kapal yang sangat indah dan terkesan romantis berada di hadapannya. Apa Alex yang menyiapkan ini semua? Pria itu mengulurkan tangannya pada Stella untuk membantu istrinya naik ke atas kapal tersebut. Dan tentunya Stella menerima uluran tangan itu dengan senang hati dan membiarkan suaminya menuntunnya. Pemandangan di atas kapal di malam hari dengan taburan bintang yang menghiasi langit, lampu kerlap-kerlip kota di malam hari semakin menambah kesan indah itu. Semilir sejuk angin malam Stella abaikan. Karena percayalah, ini adalah kali pertamanya ia mendapatkan pemandangan seindah ini. Berada di atas kapal indah dan romantis bersama orang yang kau cintai, rasanya seperti Tuhan tengah berbaik hati padanya memberikan sebuah keindahan dalam sehari penuh. Stella memekik takjub pada hamparan laut. Kau bahagia? Tanya Alex seraya memeluk istrinya dari belakang. Mereka saat ini berada di kabin kapal. Sangat, terima kasih, jawab Stella dengan sangat bahagia. Saking bahagianya, sebagai tanda terima kasih ia mengecup bibir Alex singkap. Namun sayang, Alex terlanjur menahan tengkuk Stella dan membuat ciuman itu menjadi lebih dalam. Stella merespon ciuman Alex dengan baik. Mereka mencecap satu sama lain, tidak mempedulikan angin laut yang bisa saja membuat mereka sakit. Alex yang mendapat kesadarannya terlebih dahulu, segera melepaskan panutan mereka dengan sangat berat hati. Ia tersenyum kecil saat mendengar Stella berdecak kesal. Alex melihat bibir Stella yang sangat bengkak akibat ulahnya. Stella, Stella, panggil Alex. Ada apa? Tanya Stella seraya menyentuh pipi Alex. Alex memejamkan mata merasakan sentuhan itu menyentuh pipinya. Apakah ia harus mengatakan sekarang? Jika Stella tidak menerimanya dan meninggalkannya setelah ia mengatakan semua ini, lalu apa yang akan ia lakukan setelah ini? Tidak, ia harus mengatakannya pada Stella. Memendamnya bukanlah hal yang baik. Ia tahu itu. Jikapun Stella akan pergi, ia akan membuat Stella selalu berada di sampingnya. Aku mencintaimu, ucap Alex. Perkataan Alex berhasil membuat kegiatan Stella yang tadinya mengelus pipi Alex berhenti seketika. Tubuhnya menegang mendengar kata itu. Tidak, bukan Stella benci Alex mencintainya. Ia malah merasa bahagia. Sangat bahagia. Apa ini semua hanya mimpi? Ini bukan mimpi. Ini semua adalah kenyataan. Dan kenyataan ini membuatnya sangat bahagia. Stella Kellen Edward, I love you. Alex mengucapkan kalimat itu sekali lagi. Stella langsung memeluk Alex sangat erat. Bahkan ia menangis akan itu. Seperti ada kupu-kupu terbang di dalam perutnya. Alex bingung. Bukannya menjawab, Stella malah memeluknya dan menangis. Apakah Stella tidak mencintainya? Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menampik perasaan ini. Aku benar-benar telah mencintaimu. Dan maafkan aku jika kau tidak mencintaiku dan meninggalkanku setelah ini. Maafkan aku tidak bisa melepaskanmu, ucap Alex membalas pelukan Stella.
Stella tertawa mendengar perkataan Alex, sebab suaminya itu menganggapnya tidak mencintainya. Padahal selama ini Stella yang terlebih dahulu mencintai Alex dan memendamnya. I love you too, Alexander Edward, ujar Stella. Bisa Stella rasakan Alex menegang mendengar ucapannya, tapi ia tetap memeluk Alex. Aku mencintaimu, suamiku, sangat. Apa aku terlihat tidak mencintaimu selama ini? Justru aku takut kau tidak mencintaiku. Maka dari itu selama ini aku hanya memendam perasaanku sendiri. Lanjut Stella. Hari ini, dalam sehari hanya perlu mengatakan 2 kali kalimat cinta bisa membuat orang bahagia. Betapa menakjubkannya ucapan cinta hingga membuat seseorang yang dulunya menghadapi banyak rintangan dalam kehidupannya menjadi sangat bahagia hanya dengan mengatakan dan membalas cinta seseorang terhadapnya. Seperti Stella dan Alex, mereka hanya perlu mengungkapkan perasaan mereka masing-masing dan betapa bahagianya mereka saat perasaan itu terbalas. Tapi, apakah mereka akan tetap bersama seperti ini? Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.